Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Konco Web TV Wonosobo, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan umat muslim, umat Islam. Pasalnya pada bulan ini semua doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah itu semua. Segala jenis kebaikan akan diberikan pahala yang berlimpah pada bulan ini. Kali ini Web TV Wonosobo akan berbagi cerita, berbagi kisah tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi sebelumnya bagi yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai tayangan ini menjadikan kita lalai dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Babilonia, sekarang daerah Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kus. Babilonia adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, namun mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung, menyembah berhala, menyembah bangunan dari batu. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri, dibuat sendiri, disembah sendiri. Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap Ibrahim alaihissalam. Ibunda Ismail bernama Hajar dan ibunda Ishak bernama Sarah. Menurut riwayat keturunan Nabi Ishak menurunkan Nabi Musa alaihissalam. Dan dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam menurunkan hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal sebagai bapak para nabi, Abul Anbiya. Nabi Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam membuat patung. Patung-patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu, tetapi berkat bimbingan Allah, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia termasuk ayahnya sendiri itu keliru, salah. Satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Dialah pencipta alam semesta beserta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela kawannya. Azar ayahnya tidak hanya pembuat patung, tetapi ia juga menyembah patung tersebut. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam sudah maksimal, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Sebagai anak, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja pada masa itu, Raja Namrud, memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh melawannya. Bila ada yang berani melawan, nyawa taruhannya. Rakyat hidup bagaikan budak. Keadaan itu tidak membuat Namrud puas. Ia merasa dirinya layak untuk disembah. Ia ingin dipertuhankan. Ia berpikir, rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa saja disembah, apalagi raja, dirinya itu yang sangat berkuasa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal lelah. Tetapi penduduk Babilonia tetap menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya menyembah patung-patung tersebut.
Sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negerinya, meninggalkan kampungnya, mereka ditinggalkan kosong. Kesempatan itu digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kampak yang telah dipersiapkan, mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar tidak dihancurkan. Lalu kampak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka semua. Karena patung-patung sesembahan mereka hancur lebur, maka tak pelak lagi Ibrahimlah yang dituduh. Karena satu-satunya orang yang menolak untuk menyembah berhala, menyembah patung adalah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" "Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. "Bukankah kampak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya?" kata Ibrahim. Kemudian Raja Namrud berkata, "Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu? Berhala itu kan batu, tidak bisa bergerak. Sedikit pun tidak bisa." Kemudian Nabi Ibrahim berkesempatan berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" kata Ibrahim. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini mereka telah menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud semakin murka, semakin marah. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah kayu bakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim diikat dan dilempar dengan alat pelontar yang membara. Api menjalar mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, ia tetap tenang. Hatinya bertawakal. Ia yakin Allah subhanahu wa ta'ala tak akan membiarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Allah mengatakan, "Ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah engkau untuk Ibrahim. Ketika api menyala semakin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang, terbahak-bahak mereka. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api tersebut dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Nah, Konco Web TV Wonosobo, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim ini? Nasihat yang baik bisa berasal dari tempat yang tidak terduga. Pada zaman tersebut tidak mengherankan bahwa umat Ibrahim menganggap berhala sebagai Tuhan mereka. Dan pada saat itu, ayah Ibrahim menjadi salah satu pembuat dari berhala tersebut. Maka Ibrahim berkata kepada ayahnya untuk menasihatinya. Menasihati supaya tidak menyembah berhala tersebut, tidak membuat patung tersebut untuk disembah. Dari sinilah kita dapat mengetahui sebuah hidayah, sebuah petunjuk dapat datang berasal dari mana saja. Tidak terkecuali dari seorang anak kepada bapaknya, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ungzur ma qala wala tangzur man qala. Perhatikan apa yang ia katakan, tapi jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Itulah sebuah kisah yang bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.